Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Baiklah hadirin, selanjutnya kita akan langsung masuk ke proses penyerahan penghargaan Indonesia's Beautiful Woman 2023 by High End Magazine yang kedua. Namun sebelumnya sama seperti tadi, mari kita bersama-sama saksikan tayangan berikut ini. Debbie Langi. Sebagai seorang pengusaha dan ibu rumah tangga, manajemen waktu sangat penting bagi Debbie Langi untuk mempertahankan bisnisnya dan memberikan yang terbaik untuk keluarga dan karirnya. Debbie Langi dan suaminya sudah hampir 18 tahun berkecimpung di PT Cyber Network Indonesia atau CNI sebagai pengusaha di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Perusahaan IT ini menyediakan jaringan internet, pusat data dan konsultasi tentang pusat data dan subjek terkait telekomunikasi lainnya. Bersinergi bersama dalam membangun dan memajukan bisnis, Debbie mengakui bahwa menerapkan strategi bisnis adalah mengikuti perkembangan teknologi, memberikan solusi, layanan, dan harga terbaik serta menjaga kualitas, termasuk layanan purna jual. Debbie adalah salah satu pemimpin yang membiarkan semua karyawan berkolaborasi dan mengembangkan tim untuk bersinergi dan sukses. Di sela-sela kesibukannya sebagai pengusaha, Debbie Langi juga menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu dari ketiga anaknya. Dr. Ayu Widya MM, Master AAAM. Dr. Ayu Widya menunjukkan bahwa menjadi seorang perempuan adalah berkah tersendiri. Dr. Ayu Widyaningrum, MM, Master AAAM, dan Master IBAMS terus mengembangkan pengetahuannya tentang kesehatan dan kecantikan. Dokter cantik ini bekerja di klinik estetika yang sudah maju, yaitu Widya Estetik Clinic, yang merupakan salah satu klinik pertama yang berfokus pada dermatologi estetika. Terlepas dari karirnya sebagai dokter, ia menekuni perannya sebagai seorang ibu dengan penuh perhatian. Memiliki segudang kesibukan sebagai wanita karir sekaligus ibu dan istri, Dr. Widya menganggap manajemen waktu merupakan kunci penting dari hidupnya karena waktu tidak akan pernah terulang lagi. Annette Delicia sudah memulai karirnya di bidang tarik suara di usia yang sangat muda, muncul pertama ke publik lewat acara ajang pencarian bakat Indonesian Idol Junior 3. Ia berhasil meraih juara pertama dan menarik atensi publik atas suaranya yang indah. Dikenal sebagai penyanyi cantik dengan suara emas tidak membuat Annette berpuas diri. Ia terus mengasah bakat dalam dirinya dengan memainkan peran di beberapa web drama seperti Kau dan Dia dan Kurindu Natal Keluarga, Santa Claus dari Jakarta. Dalam perjalanan karirnya, Annette telah meraih berbagai penghargaan bergengsi dari dalam maupun luar negeri, seperti Emmy Awards 2021 dan Mama 2021 Awards. Saat ini, Annette fokus untuk membuat musik yang dapat dinikmati publik dan juga membagikan konten pada channel YouTube-nya. Esther Kristiani memiliki banyak peran sebagai istri, ibu, dan pemilik bisnis antara keluarga dan mengolah bisnisnya. Esther Kristiani harus membagi waktunya dengan bijak agar kedua belah pihak mendapat perhatian yang sama. Esther saat ini sibuk mengelola perusahaannya yaitu Amero Jewelry, sebuah perusahaan perhiasan emas yang telah dibangun sejak tahun 1960-an ketika kedua orang tuanya mulai merintis bisnis di bidang perhiasan. Amero Jewelry berdasarkan misi dan visinya berharap dapat melebarkan sayapnya lebih luas lagi dengan melebarkan sayap bisnisnya keluar Indonesia dan menjadi brand perhiasan emas ternama di luar negeri. Esther selalu memberi perhatian ekstra pada detail, pada desain perhiasan emasnya. Seolah-olah itu memberikan jiwa dan kehidupan pada perhiasan tersebut. Itulah yang mungkin membuat koleksi Amero Jewelry berbicara kepada semua orang yang melihatnya. Nikta Gina. Siapa yang tidak tahu tentang Nikta Gina? Ia memulai karirnya sebagai pembawa acara dan komedian sebelum akhirnya menjadi penyiar radio di Prambors FM. Namanya melejit berkat karakter nyelenehnya sebagai Jengkelin di acara ekstravaganza pada tahun 2000-an. Selain berkarir sebagai penyiar, ia memulai debut aktingnya sebagai pemeran sinetron gadis di tahun yang sama. Setelah itu, ada begitu banyak peluang yang datang ke tangannya. Nikta Gina telah berakting di berbagai film selain televisi. Perempuan kelahiran Minangkabau ini menekuni jurusan kedokteran semasa kuliah dan akhirnya lulus dengan kemampuan bekerja sebagai dokter umum. Kini setelah digina menjadi dokter kandungan, ia mengaku mempersingkat jam praktiknya demi menghabiskan waktu yang lebih banyak dengan keluarganya. It Gitaf.
Sebagai salah satu musisi dengan tipe suara dan gaya bernyanyi yang khas, Idgitaf percaya bahwa karya yang jujur dengan cinta akan mendapat tempat spesial di hati kalayaknya. Idgitaf yang sudah tertarik pada dunia musik sejak kecil, kini tengah sibuk mengerjakan album pertama yang akan dirilis pada pertengahan tahun 2023 ini. Ia mulai merapatkan atensi saat terjun ke TikTok pada Agustus 2020 silam dan mengunggah video-video bernyanyi. Pada tahun 2021, Idgitaf terpilih menjadi pemenang untuk kategori Best of Performer of the Year di TikTok Awards Indonesia 2020. Dalam Year of TikTok 2022, Idgitaf juga berhasil masuk sebagai salah satu Rising Creators. Belum lama ini Idgitaf merilis single berjudul Dermaga yang akan disertakan dalam album terbarunya. Melalui Dermaga, ia mencoba menggambarkan serta menganalogikan perasaannya di mana dermaga melambangkan momen pertemuan dan perpisahan di berbagai tahapan kehidupan manusia. Widika Sidmore. Banyak model bermimpi agar dapat bekerja sama dengan agensi kelas dunia dan pada usia di 17 tahun, Widika Sidmore berhasil mencapainya dengan Ford Models in New York. Setelah berkarir di Amerika selama 5 tahun, wanita berdarah Amerika Jawa ini pun kembali ke tanah air dan mengembangkan karirnya sebagai presenter dan aktris. Yang membintangi sejumlah video klip, web series, film, juga menjadi presenter di acara TV yang bertema traveling dengan tinggi 178 cm dan parasnya yang unik. Widika penuh sukacita mendalami ragam peran yang ia berhasil dapatkan. Percaya bahwa industri perfilman dan hiburan Indonesia akan semakin cemerlang di panggung dunia di masa yang akan datang, Widika berharap bahwa ia juga senantiasa dapat menyumbangkan kontribusinya. Ya, congratulations, dan langsung saja kami panggilkan untuk bergabung bersama dengan saya di atas panggung, Debbie Langi, Dr. Ayu Widya MM, Master of AAAM, Anet Delicia Nasution, Esther Kristiani, Nikta Gina, Idgitaf, dan Widika Sidmore. Baik, dan kami mohon kembali kepada Ibu Liliana Tanusudibio untuk naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan bunga kepada para peraih penghargaan Indonesia's Beautiful Woman 2023 sesi kedua hari ini. Baiklah, dan kami mohon juga untuk rekan-rekan media, silakan diabadikan kebersamaan ini. 3, 2, 1. Congratulations Ibu Debbie Lani telah memenangkan dan menerima penghargaan Indonesia Beautiful Women 2023. Bagaimana perasaannya Ibu menerima penghargaan hari ini? Perasaannya sangat senang sekali karena bisa mendapatkan penghargaan seperti ini.
Luar biasa. Dan bagaimana cara atau tips dari Ibu sendiri untuk memberikan dampak positif bagi perempuan di seluruh Indonesia? Kalau saya memberikan dampak positif itu berasal dari diri saya, ya kontribusi baik, berbuat baik, selalu berbagi, itu aja. Ini luar biasa menurut saya, tetapi ini menjadi salah satu inovasi saya lagi untuk lebih meningkatkan prestasi dalam hal memberikan inspirasi kepada para wanita Indonesia. Yang pertama, kita harus mengajarkan berpikir positif. Ya, dengan berpikir positif kita bisa mengajak semuanya untuk menjadi seseorang atau insan yang positif. Kemudian kita harus memberikan semangat atau inspirasi yang bisa dicontoh tidak hanya bagi wanita Indonesia tetapi juga seluruh anak-anak Indonesia. Sebagai aku yang seorang penyanyi mungkin ya, aku bagaimana cara aku memberi dampak yang positif untuk orang lain dengan cara aku memberikan karya aku sebaik dan seindah mungkin semaksimal aku, dan semoga orang-orang di luar sana bisa terinspirasi dari apa yang aku berikan gitu. Tentunya sebagai perempuan kita harus fokus, konsisten, dan tentunya punya hati yang baik, yang lihat yang baik pasti jalannya akan terbuka terus. Anda telah mendengarkan beragam kontribusi positif dan karya inspiratif yang telah dilakukan oleh para penerima penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2023. Dalam acara tersebut juga berlangsung penerima penghargaan Best Dress dan menerima hadiah spesial dari Amero Jewelry. Dan tentunya akan langsung kami panggilkan untuk naik ke atas panggung Bapak Wanto Ngali selaku Division Head Sales and Marketing Navapar. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu Imelda Wijaya selaku Creative Director Amero Jewelry. Serta Bapak Editan selaku Komisaris SK Group. Kami minta kesediaannya untuk naik ke atas panggung untuk menerima buke bunga sebagai lambang ucapan terima kasih yang akan langsung diserahkan oleh Ibu Liliana Tanu Sudibyo. Oke, untuk rekan-rekan media silakan untuk mengabadikan kebersamaan ini. 3, 2, 1. Sekali lagi ya, biar banyak nih jepretannya ya. 3, 2, 1. Pastinya iya. Yang pasti pertama kita lihat sangat inspiratif ya, memilih wanita-wanita yang memiliki satu impact ya untuk yang wanita yang lainnya. Kita melihat itu salah satu bentuk kontribusi dari event ini untuk membuka mata dan memberi inspirasi kepada wanita yang lainnya. Nah itu kita bisa melihat itu memiliki karakter yang sama dengan produk-produk high-end yang lainnya. Jadi kita sangat bangga mendukung acara ini. Ya, sebetulnya visi misinya betul, kita memiliki visi misi yang sama karena Amero ini adalah sebuah brand perhiasan ya, perhiasan emas yang mana melekat sekali dengan perempuan gitu. Nah kita juga ingin produk kita bisa membawa impact yang baik kepada society gitu. Jadi kita akan selalu mensupport terutama perempuan-perempuan yang memiliki semangat juang yang tinggi, perempuan-perempuan sukses. Karena mereka ini mempunyai visi yang sama, yaitu menginspirasi dan mensupport perempuan-perempuan, terutama perempuan muda yang masih memiliki masa depan yang panjang, sehingga mereka bisa terinspirasi untuk lebih sukses lagi. Dan di Amero akan selalu mensupport dengan perhiasan-perhiasan terbaik buatan negara kita, buatan tangan anak-anak bangsa, untuk memberikan untuk menunjang penampilan para perempuan di Indonesia. Terima kasih HN Magazine dan Lifestyle Channel, MNC Channel, yang telah memberikan apresiasi dan juga memberikan kesempatan untuk SK Group sebagai salah satu sponsorship untuk acara IBW 2023. Dan tentunya SK Group mempunyai misi dan visi yang sama dengan
IBW 2023 yaitu Women Impact Women, yang artinya juga dari bidang bisnis kecantikan yang tentunya dari bisnis SK Group, salah satu bisnis SK Group yaitu kecantikan dan hospitality. Maka dari itu sangat cocok dengan event hari ini. Nah, di sini sudah ada pemenang Best Dress untuk Indonesia's Beautiful Woman 2023 kali ini. Kira-kira siapa ya? Kalau tadi Lucky Draw kan ada bapak yang tidak disangka-sangka nih. Karena untuk pemenang Best Dress-nya langsung saja nih ya. Saya umumkan dan akan saya panggilkan untuk maju ke depan. Pemenang busana terbaik adalah Dr. Gaby Shirley dan Naura Ayu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Oke, silakan untuk kedua pemenang maju ke depan. Oke, langsung naik ke atas stage. Oke, wow. Baiklah, kalau gitu langsung saja saya akan mengundang Ibu Imelda Wijaya selaku Kreatif Director Amero Jewelry, dipersilakan untuk naik ke atas panggung untuk memberikan hadiah dan juga berfoto bersama dengan para pemenang Best Dress kali ini. Kami persilahkan untuk Ibu Imelda Wijaya selaku Kreatif Director Amero Jewelry. Boleh diberikan tepuk tangan meriah hadirin sekalian? Oke. Kaget, nggak nyangka sih kalau saya mendapatkan best dress untuk tahun ini. Thank you so much. Oke, saya menggunakan baju dari desainer Ellie Gorgeous. Jadi terinspirasinya sebenarnya saya selalu suka model itu mermaid, jadi lebih ke body fit. Tapi memang kan temanya pastel, jadi saya mintanya yang tetap looks-nya natural. Terus juga tetap tampil cantik, elegan, nggak terlalu too much walaupun memang harus ada glamor, tapi tetap still look simple gitu. Aku seneng banget sih, aku tuh nggak tahu bakal ada best dress dan aku juga nggak nyangka aku bakal bisa jadi best dress, pemenang best dress, dan aku juga dapat jewelry dari Amero, itu bagus banget, tadi aku udah buka, keren banget diamondnya. Sebenarnya aku kesini juga kayak ya pengen dandan sebagai perempuan Indonesia, tapi nggak nyangka aja ternyata itu tuh dapat best dress gitu. Jadi aku sangat bersyukur, sangat senang. Sebenarnya inspirasi outfit aku hari ini itu dari Indonesia's Beautiful Woman sendiri. Emang dari high end sendiri, apalagi dengan nama Women Impact Woman, dan kita di sini aku ngerasa aku pengen banget mulai hal kecil dari mengimpact perempuan-perempuan Indonesia yang tangguh, yang kuat, dan di sini juga semua penerima awardees adalah perempuan Indonesia yang sangat amat baik dan selalu menjadi contoh untuk perempuan-perempuan lain termasuk aku. Jadi itu sebenarnya inspirasinya, dan aku hari ini pakai songket Jambi. Terus aku juga pakai aksesoris yang sangat etnik menurut aku juga pakai tusuk konde. Dan aku senang banget hari ini bisa menggunakan outfit yang bisa, insya Allah bisa membawa nama Indonesia dengan lebih baik lagi. Tentu saja senang sekali, maksudnya jarang-jarang ada event seperti ini yang benar-benar mengapresiasi wanita Indonesia, karena tentu saja seperti yang kita ketahui peranan wanita Indonesia sekarang atau wanita manapun tidak begitu direcognize. Dengan adanya award seperti ini, selain untuk mengapresiasi juga tentu saja menginspirasi wanita lain untuk bisa berdiri sendiri, untuk bisa berdikari dan menjadi diri mereka apa adanya dan berkarya terus. Hari ini saya mengenakan outfit kakak saya, kebetulan kakak saya desainer Rika Wirches Atelier. Spesifik saya mintakan untuk konsep yang glam, tapi beliau sendiri menambahkan identity art deco di gaun ini. Dan memang sendirinya saya karakternya agak edgy sehingga diberikan cape seperti ini. Caranya keren, luar biasa gitu. Jadi buat aku pribadi, karena aku termasuk wanita yang kerja juga, yang berusaha untuk selalu berkarya gitu ya. Menurut aku ini adalah salah satu ajang apresiasi untuk wanita-wanita yang seperti itu gitu. Jadi mudah-mudahan
ini bisa menyemangati wanita-wanita lain di luar sana yang punya karya, yang bekerja gitu, untuk bisa menjadi salah satu sosok gitu yang bisa menginspirasi banyak orang. Outfitnya lebih ke cerminan wanita Indonesia aja, karena ini lebih kayak batik-batik modifikasi, ditambah lagi aku anaknya nggak terlalu perempuan banget, nggak suka pakai gaun-gaun atau segala macam, jadi tetap memilih pakai celana yang bisa satut-satut, bisa bergerak bebas, udah gitu aja sih. Aku senang banget sih karena adanya Indonesian Beautiful Woman ini, aku sangat melihat keberagaman perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Terus apalagi dari berbagai macam pekerjaannya, kayak gak cuma dari mungkin dari aku biasanya ngelihat dari sudut pandang yang ada di dunia perfilman atau industri aku aja, tapi aku bisa ngelihat di berbagai macam karir gitu, apalagi cantiknya itu, apalagi kalau mereka punya karir yang beragam kayak di sini misalkan ada yang penyanyi, dokter dan lain-lain, jadi aku happy. Outfit hari ini mungkin kalau dilihat paling berbeda di antara yang lain karena memang aku selalu pengen ngasih lihat personality-ku yang bisa dibilang sama orang-orang kayak rock and roll dan lain-lain. Jadi tetap bajunya mungkin tetap perempuan dari Shonshila, tapi tetap dengan perhiasan-perhiasan, ada yang perhiasannya tuh emang vintage-vintage, terus juga tetap ngasih lihat sisi tangguh dari seorang Taskia gitu. Karena ini ada 15 orang, tidak hanya aku doang, aku ngerasa kalau ini tuh adalah peraih yang sangat-sangat diverse, di mana ada banyak perempuan di berbagai bidang dan mereka jago dalam bidangnya dan mendapatkan apresiasi sebesar ini. Tandanya perempuan tuh bisa semua hal, bisa segala hal, nggak cuman ini, nggak cuman itu, tapi kita bisa satu hal, berbagai hal dalam satu waktu yang banyak gitu. Outfit aku sebenarnya aku pengen heboh, tapi kayak aku mikir rambut aku udah cukup menarik perhatian, jadi kayaknya aku bakal lebih chic aja, lebih kayak elegan tapi agak lebih mature gitu, jadi aku pilih hitam, jadi semoga ini bisa merepresentasikan beautiful woman gitu. Oh, it's actually really fun, sangat menyenangkan sekali ya berada di sini bersama wanita-wanita lainnya of course, dan it's really prestigious event and I'm really excited to be here, seeing a lot of beautiful women wearing beautiful clothes and with their makeup. I can't wait to hear their stories as well. Hari ini aku menggunakan rancangan dari Peggy Hartanto dan aku menggunakan sepatu dari Celine and earrings dari Simone Rocha, and I did my own makeup and hair. Kecantikan 15 perempuan Indonesia para penerima penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2023 tentu menjadi cerminan karakter seluruh perempuan Indonesia yang memiliki semangat juang yang tinggi, hati yang gemar menolong, dan pastinya selalu berkontribusi untuk negeri kita Indonesia. Kita bangga di hari jadi HN Magazine yang ke-15 ini, semoga menjadi bentuk apresiasi yang telah diberikan untuk memotivasi seluruh perempuan Indonesia agar terus menginspirasi dan berprestasi. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.